Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Adrian. Before we start our lesson today, we will pray again. Hari ini yang siapa ya? Ada 3 orang. Siapa aja, Nila? Rizku, Rofaila, sama Basya. Nah, sebelum belajar, saya cek dulu kerapiannya. Coba yang lagi sudah dimasukkan semua belum? Sudah bajunya, sudah ya. Yang perempuan juga pakai ciput? Oke, ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kimia unsur. Tapi karena kalian ingat gak kelas 10 kimia unsur tuh ada golongan utama sama golongan transisi ya. Nah, yang hari ini kita bahas itu hanya tentang golongan utama. Nah, tapi golongan utama yang kita bahas nanti hanya 4 saja. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi dengan metode atau model project based learning ya. Kalian akan membuat produknya itu poster kimia unsur. Nah, nanti kalian menggunakan Canva serta LKPD untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nah, lalu nanti setelah kalian informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, diharapkan kalian dapat menjelaskan, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika, sifat kimia, cara pembuatan unsurnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya unsur kimia apa saja yang kalian ketahui yang ada di kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Ini yang sering banget di kehidupan sehari-hari. Oksigen. Lalu apa lagi? Karbon. Terus apa lagi? Hidrogen. Ya. Terus ini yang dipakai perempuan? Logam apa? Logam mulia. Logam apa? Iya, emas. Terus juga ada yang berbahan apa? Perhiasan selain emas. Merah, aluminium yang biasanya imitasi ya, beda dari aluminium. Nah, terus ternyata unsur kimia itu punya manfaat gak sih dalam kehidupan sehari-hari? Punya. Nah, manfaatnya apa aja? Tadi dari yang kalian sebutkan, kayak oksigen itu manfaatnya apa? Iya, terus hidrogen apa? Nah, kalau dia sudah bereaksi dengan oksigen, baru dia membentuk air ya, baru ada manfaatnya. Jadi ternyata unsur itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang yang golongan utama saja unsur kimianya. Nah, masih ada yang ingat tidak? Golongan utama itu apa aja? Alkali. Ya, alkali. Terus alkali tanah. Terus apa lagi namanya? Halogen. Ya, terus gas mulia. Berarti baru ada berapa? 4. Terus apa lagi? Golongan apa lagi? Oksigen. Terus nitrogen, karbon. Ya, jadi ada 8 ya. Golongan utama tuh ada 8. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari 4 golongan utama. Sebenarnya ini apa saja unsur kimia golongan alkali? Siapa yang tahu? Ya, coba Naila, golongan alkali apa saja? Lithium, natrium, Ya. barium, rubidium, cesium, sama francium. Ya, ini pelajaran kelas 10 ya. Yang lagi ini benar ya. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, kalau golongan alkali tanah, siapa yang masih ingat? Ya, Jis, coba apa aja? Beryllium, Ya. kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya, strontium ya. Nah, benar. Selanjutnya golongan halogen, siapa yang tahu? Ya, Giza, coba. Fluor, ion, brom, sodium, astatin. Ya, fluor, klor,
Brom, iodin, dan astatin. Ada 5. Nah kalau golongan gas mulia, siapa yang tahu? Ya, Farhan. Ada helium, ada neon, ada argon, krypton, sama xenon. Xenon ya? Ya, itu golongan gas mulia. Golongan 8A ya? Ya, itu golongan gas mulia. Golongan 8A ya? Nah, ini contoh kimia unsur golongan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Garam. Garam. Ternyata garam itu rumus molekulnya apa? NaCl. Nah, tadi sudah disebutkan sama temennya Na. Itu mengandung golongan apa? Natrium itu golongan berapa tadi disebutkan? Golongan 1A atau golongan alkali. Alkali kan? Nah, ternyata dia reaksi atau berikatan dengan golongan berapa nih? Satunya lagi, klor. Golongan halogen, golongan 7A. Ternyata dia membentuk garam. Lalu ada fungsinya. Fungsinya untuk apa garam? Memasak ya, atau biasanya untuk mengawet makanan juga. Terus selanjutnya ini gambar apa? Ini lanta itu untuk apa? Obat apa? Obat lambung. Nah ini ternyata rumus molekulnya itu adalah magnesium hidroksida. Ada unsur apa ini? Mg. Unsur magnesium. Teman-temannya unsur golongan berapa? Alkali tanah. Nah ternyata alkali tanah itu ada fungsinya kan dalam kehidupan sehari-hari sebagai obat mah atau obat ya untuk sakit lambung. Nah selanjutnya ini gambar apa? Betadin. Nah ternyata betadin ini mengandung iodin. Tadi iodin termasuk unsur golongan apa? Halogen. Nah ini berarti ternyata unsur-unsur yang akan kita pelajari ini ternyata ada manfaatnya. Ini hanya salah satu contohnya saja ya. Nanti setelah kalian pelajari, kalian akan mengetahui lebih banyak lagi manfaatnya. Tahukah sebesar apapun ukuran balon yang kita tiup, mengapa tidak bisa melayani udara? Sedangkan balon yang dijual tukang balon bisa melayani udara. Mengapa berbeda? Ternyata balon yang kita tiup berisi gas karbon dioksida, sedangkan dalam balon berisi gas helium. Ketika ditimbang, gas helium memiliki berat yang jauh lebih rendah daripada gas karbon dioksida. Gas helium dalam jumlah yang besar bisa menerbangkan balon udara loh. Helium termasuk dalam satu golongan unsur yang memiliki tingkat reaktifan yang rendah. Karena helium dan satu golongannya sudah stabil, berunsur golongan lain yang masih membutuhkan unsur lain juga untuk membuat ia bisa stabil. Oleh karena itu, helium dan satu golongannya disebut gas mulia. Nah iya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba Sabil. Ternyata balon yang kita tiup dalam balon yang dijual di tukang balon mengandung unsur atau senyawa yang berbeda. Balon yang kita tiup mengandung karbon dioksida, sedangkan balon yang dijual di tukang balon mengandung helium. Ya, nah helium tadi salah satu unsur dalam golongan gas mulia ya yang akan kita pelajari. Nah ternyata dia punya manfaat juga kan dalam untuk mengisi balon supaya balonnya bisa terbang. Nah ini sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 ini Adrian, Naufal, Aisyah, Erni, Nadia dan Sekar. Kelompok 2 Bashra, Azizan, Rafian, Filhan, Nafisa dan Yasmin. Kelompok 4 Dafa, Java, Asyabil, Kansa dan Rafaila dan Jihan. Nah silakan membentuk kelompoknya ya. Nah ini kelompoknya ya. Jadi dulu. Ya kok kayaknya agak kesana deh.
Sudah berkelompok semua? Ya, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, silakan dibuka LKPD yang sudah saya berikan. Bagi yang tidak mendapat LKPD-nya, silakan melalui handphone ya, kan sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, di sini nanti kalian isi identitasnya, kelas, lalu anggotanya, dan silakan dibaca KD dan IPK-nya. Tujuan pembelajarannya tadi sudah ya. Nah, jadi hari ini kalian akan membuat proyek poster kimia unsur. Nah, ini pembagian materi kelompoknya ya, sudah ada di LKPD. Kelompok 1 nanti membahas atau membuat proyek poster kimia unsurnya tentang golongan alkali. Kelompok 2 golongan alkali tanah, kelompok 3 halogen, dan kelompok 4 gas mulia. Nah, nanti kalian apa saja yang harus ada, kalian silakan baca dulu di LKPD-nya. Silakan baca dulu ya LKPD-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya. Nah, ini ya. Pada bagian yang membuka pelajaran dengan pertanyaan, di sini ada pertanyaan bagaimana proses pembuatan unsur golongan utama, alkali, alkali tanah, halogen dan gas mulia. Adakah kalian yang mengetahuinya? Sekarang kalian sudah tahu belum cara pembuatannya? Dan nanti kalian silakan scan ya di sini atau di LKPD-nya. Kalian nanti akan menonton video yang lebih lengkapnya tentang proses pembuatan unsur dan juga manfaat unsur golongan utama. Itu ya, silakan kalian selanjutnya mendesain perencanaan proyek. Pada bagian ini nanti di dalam poster itu kalian harus berisi unsur-unsur kimianya, tergantung golongannya. Jadi kalau nanti yang dapat golongan alkali, berarti harus disebutkan dulu nih unsur-unsur golongan alkali itu apa saja. Lalu kelimpahan unsur di alam. Jadi golongan alkali tanah tuh kelimpahan di alamnya tuh ada di mana saja, itu disebutkan di dalam poster. Sifat fisika dan kimia unsur sesuai golongannya. Jadi kalau kedapatan gas mulia, berarti sifat fisika dan kimia unsur dari golongan gas mulia itu apa saja. Cara pembuatan unsurnya dan juga manfaatnya. Lalu silakan kalian diskusikanlah dalam kelompok untuk membuat poster kimia dengan menggunakan Canva. Dan bagi tugas untuk mencari data yang diperlukan. Karena kalian satu kelompok ada 6 orang, berarti kalian bagi tugas. Misalkan ada yang unsur-unsur kimianya, itu bagian siapa. Nah, hari ini kalian hanya sampai ini, menyusun jadwal aktivitas. Jadi hari ini tidak langsung selesai ya posternya karena tidak akan cukup waktunya 2 jam pelajaran. Jadi nanti ini kalian silakan menyusun jadwal aktivitasnya. Kalian susun pembagian tugasnya siapa, alat bahan yang diperlukan untuk membuat Canva apa saja, data yang diperlukan juga apa saja, itu kalian silakan diskusikan dan susun bersama-sama. Lalu rancangan proyeknya nanti akan saya tanya satu-satu ya di kelompoknya sudah sampai mana. Nah, untuk data referensinya itu kalian bisa disesuaikan dengan rancangan proyek yang kalian buat. Tapi datanya sumbernya boleh dari buku paket, boleh dari PowerPoint yang saya berikan, boleh juga dari video yang tadi kalian bisa scan, bisa juga dari ya dari internet boleh. Tetapi nanti sumbernya tolong dituliskan di posternya ya, kecil nggak apa-apa, sumbernya dari mana. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tidak? Sudah ya, berarti sudah paham ya. Ya sudah, selamat berdiskusi ya. Silakan dikerjakan. Gas mulia nanti silakan dicari dulu. Ada yang mencari gas mulia itu apa saja unsurnya. Saja kalian pembagiannya. Ya, berarti udah dicari dulu. Ada yang mencari ya. Ada yang mencari. Lalu ada yang
memulai desain proyeknya. Dan nanti saya tanya lagi ya. Ya, silakan bagi tugas ya. Kamu sudah mulai mendesain, kan? Ya. Terus ada yang nonton videonya belum? Ini saya nanya. Ini udah ya. Dari manfaatnya juga udah ketemu dari bagi tugas kan? Ini kita nggak usah lengkap banget, tapi harus ada gitu yang tadi ya. Tahun baru ini. Waktunya 10 menit lagi ya. Nanti kalian akan saya tanya sudah sampai mana desain perencanaan proyeknya, dan juga kalian tuh akan menyelesaikannya kapan dan di mana gitu. Karena itu yang masuk menyusun jadwal aktivitasnya untuk penyelesaian proyek ini. Nah, nanti ditunjukkan ya kalian sudah sampai mana di Canva-nya, dan ini kalau belum selesai tidak apa-apa karena nanti kan bisa diselesaikan di rumah. Nanti juga kalian harus melaporkan progres proyek kalian ya melalui WhatsApp hari Kamis jam 20 paling terakhir melalui WhatsApp ya, saat perakhiran kelompoknya saja. Karena saya ingin lihat apakah sudah selesai atau belum. Bagi yang belum selesai agar segera diselesaikan. Karena nanti pertemuan selanjutnya kalian wajib mempresentasikan hasil proyek poster kelompok kalian ya. Ya men. Ya silakan dilanjutkan diskusinya. Nanti saya tanya ya satu persatu kelompoknya. Oh, sudah baru sampai kelimpahan ya. Tapi data sifat fisika dan kimia unsurnya sudah ada. Terus nanti rencananya kalian akan menyelesaikan kapan untuk proyeknya? Hari ini. Oh ya udah, berarti lebih cepat lebih baik ya. Karena nanti dipersiapkan juga siapa yang akan dipresentasikan, sama kesimpulannya jangan lupa ya dibuat. Nah. Ini berarti sudah sama masih ada beberapa yang belum masuk tadi ya. Nah ini kalian rencananya enggak? Nah ya sudah lebih baik diselesaikan di sekolah dan lebih cepat lebih baik ya. Nanti hari Kamis harus ada yang japri saya untuk melaporkan progresnya ya. Di capture aja atau dikirimin share link Canva-nya buat saya lihat ini kelompok dulu sudah sampai mana. Sampai sini ya. Tapi data yang sifat fisika, sifat kimianya sudah ada. Sudah dicari.
udah dapat juga manfaatnya juga udah lengkap ya berarti datanya. Nah, kalian rencananya akan menyelesaikan kapan? Besok. Di mana? Ada yang melimpah. Oh di Malaysia. Nanti tinggal di desain aja ya ini. Kesimpulannya juga jangan lupa di. Udah Ya, jadi kalian tinggal ketik ulang ya. Iya betul. Atau cuma tambah-tambahkan. Nah, nanti ini rencananya kapan diselesaikan? Nah, nanti hari Kamis harus ada yang melaporkan ke saya ya programnya. Boleh di capture. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada ya? Saya kira cukup ya untuk hari ini karena kalian progresnya sudah berjalan. Nanti tinggal diselesaikan saja ya. Namanya saja. Ada beberapa yang baru sampai unsur-unsurnya, ada yang sudah sampai manfaatnya. Nah ini udah bagus kan, nanti tinggal kalian lengkapi saja ya. Nah untuk hari ini saya kira kita cukupkan saja untuk hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempatnya ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Tentang apa? Kemarin masih ingat tidak? Golongan utama. Kalian sudah selesai membuat proyeknya? Sudah. Jadi hari ini sudah siap untuk mempresentasikannya ya? Ya. Hari ini presentasinya silakan sesuai kelompoknya saja. Ini kemarin kelompoknya ya. Berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 4 berurutan. Nah, silakan kelompok 1 maju. Siapa? Kelompok 1 golongan alkali ya? Ya, silakan. Teman dari kelompok lainnya nanti boleh bertanya dan juga memperhatikan saat temannya sedang presentasi ya. Ya, boleh kelompok 1. Nah, iya boleh. Nah, silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Adira Erdiana dari kelompok 1 dan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu poster golongan alkali. Pertama ada unsur-unsur kimia. Unsur yang termasuk golongan alkali adalah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan transium. Ini ada kelimpahan unsur di alam. Sementara ini artinya seluruh logam alkali yang ditemukan berada di alam sesuai urutan kelimpahannya. Natrium adalah yang paling mudah diikuti oleh helium, lithium, rubidium, cesium, dan salir transium yang sangat jarang karena radioaktifnya yang sangat tinggi. Selanjutnya ada cara memperoleh unsur. Yang pertama lithium. Sumber logam lithium adalah spodumene atau LiS3. Proses pembuatan lithium adalah sebagai berikut. Dari spodumene dipanaskan, kemudian memisahkan Li2CO3, lalu penambahan HCl dan elektrolisis. Selanjutnya ada manfaat unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama lithium, bahan pelumas baterai dan industri kaca. Dan yang keduanya ada natrium, industri keras dan penyerap polutan, rokok, asap, garam dapur, masakan, dan minum soda. Yang ketiga ada kalium, pembuatan pupuk, pembuatan film pada fotografi, dan industri deterjen. Dan terakhir ada rubidium. Ini ada manfaatnya 3. Yang pertama dibutuhkan untuk kelangsungan untuk beberapa makhluk hidup, misalnya di tumbuhan. Yang kedua digunakan sebagai katalis pada beberapa reaksi kimia. Dan ketiga digunakan sebagai sel fotolistrik sifat radioaktif. Rubidium 87 digunakan dalam bidang biologi untuk menentukan hubungan batuan atau benda-benda lainnya. Ini dapat kami presentasikan, ada yang ingin bertanya? Bertanya tidak dengan kelompok alkali?
Nama saya Syedura Kecia Suciano. Saya ingin bertanya, kenapa sih logam-logam alkali itu berperan sebagai reduktor kuat? Izin menjawab ya Aja. Logam-logam alkali berperan sebagai reduktor kuat karena memiliki elektron valensi 1 sehingga mudah melepaskan elektron. Zat reduktor adalah zat reduksi atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Logam-logam alkali berperan sebagai reduktor kuat karena memiliki elektron valensi 1 sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi logam-logam alkali berperan sebagai reduktor kuat karena memiliki elektron valensi 1 sehingga mudah melepaskan elektron. Ada lagi? Dan yang ingin bertanya lagi dengan kelompok 1? Ya sudah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 golongan alkali tanah ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajian dari kelompok 2. Dan saya Basrana Sariningrum dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang golongan alkali tanah.
Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Untuk presentasinya, menurut saya sudah cukup baik semuanya dan kalian sudah lumayan aktif, sudah ada yang bertanya. Karena nanti akan ada evaluasinya, jadi kalau tadi kalian tidak memperhatikan, kalian tidak akan bisa menjawab soal evaluasinya. Nah, selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok membacakan kesimpulan poster yang telah kalian buat. Boleh berdiri tapi tetap di tempat duduk ya. Dari kelompok satu dulu, kelompok golongan alkali. Siapa yang ingin membacakan? Ya. Selain yang membacakan kesimpulan, selain yang tadi presentasi ya, biar semuanya mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Ya, boleh dari kelompok satu, Erni. Kesimpulannya dari hasil presentasi dari golongan alkali yaitu logam alkali terdiri dari 2 unsur yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan hidrokasium. Unsur-unsur tersebut ada yang melimpah di alam, namun ada juga yang tergolong langka. Sifat-sifat golongan alkali dalam beberapa ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik lewat dan titik titik yang rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti litium sebagai pelumas, natrium digunakan untuk garam dapur, dan kalium sebagai bahan pembuatan bubuk nasi. Kemudian kesimpulan dari kelompok satu, kronologinya mohon maaf, soal bagi teman yang lain juga dengarkan ya saat temannya menyampaikan kesimpulan, karena bisa saja pertanyaan yang keluar di evaluasi itu adalah pertanyaan yang merupakan kesimpulan dari kelompok lain. Ya, terima kasih untuk semua kelompok ya. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sebagai penguatan materi ya. Untuk yang pertama, logam alkali. Tadi logam alkali itu merupakan logam yang sangat reaktif. Karena dalam sistem periode unsur golongan alkali tadi ada apa aja? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Dan untuk nomor atomnya dari litium ke cesium itu semakin tinggi. Titik lelehnya dari litium ke cesium dari atas ke bawah itu semakin rendah titik didih dan titik lelehnya. Dari atomnya semakin besar dari litium ke cesium. Alkali tanah tadi golongan berapa? 2, berarti elektron valensinya 2. Hidrasi, ion pada logam golongan alkali tanah itu lebih besar energi ionisasinya dibandingkan pada logam alkali. Jari-jari atomnya juga lebih kecil dibandingkan logam alkali. NS2, NP5, berarti elektron valensinya adalah 7 jika ditiga. Dari F disebutkan oleh kelompok tugas mulia yang sudah dapat berikatan unsur apa aja tadi? Kripton ya. 2 unsur itu ya. Kripton dan xenon itu biasanya juga untuk mengisi lampu iklan warna-warni. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Gue misalnya mau tanya ya. Ya, Pak. Tadi dari kelompok mulia itu gas mulia itu berbentuk gas ya. Itu kenapa selalu berbentuk gas ya? Kenapa nggak bentuk yang lain? Tadi pertanyaannya mengapa unsur gas mulia berbentuk gas ya? Fase zatnya berbentuk gas. Mengapa? Karena ini ya, kalian bisa lihat di titik leleh dan titik didihnya. Nilainya negatif atau positif? Nilainya negatif, sedangkan suhu ruangan itu biasanya berapa? Iya, 25 derajat. Atau karena sekarang sudah mengalami perubahan, mungkin bisa 27 gitu ya, atau 33. Artinya suhu ruangan itu lebih positif, sedangkan titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia itu lebih rendah, sehingga pada keadaan suhu kamar itu bentuk unsur-unsur gas mulia adalah gas. Sampai sini ada yang tanya lagi? Kelompok lain? Cukup ya, berarti kelompok lain sudah paham ya? Untuk golongan utama ini. Karena pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari 4 golongan
unsur golongan utama lagi yang lainnya, karena masih ada lagi ya kelompok yang lainnya. Selanjutnya kalian akan melakukan refleksi ya. Sebelumnya boleh dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Untuk posternya nanti boleh menyusul ya yang ada perbaikan. Selanjutnya kalian melakukan evaluasi melalui quizzes. Bisa scan kodenya atau kalian bisa klik link yang sudah saya berikan pada grup WhatsApp ya. Silakan diklik linknya. Oke, klik ya. Ya, lanjut. Udah, di HP kalian kita soalnya saya lupa pakai speaker. Saya ini Nafisa, masih yang pertama. Salah 5 bener 5. Sorry. Satu, ketiganya bisa, keduanya Valesti dan pertamanya Nafisa. Selanjutnya silakan istirahat hasil pembelajaran hari ini ya. Seperti sebelumnya, silakan tuliskan perasaan kalian setelah mempelajari materi pada kimia unsur ini dengan menggunakan project. Linknya sudah saya kirimkan ya. Subjeknya apa soalnya? Subjeknya tidak usah ditulis. Sudah ya, sudah mengisi semuanya. Sudah ya. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kimia unsur golongan utama, tetapi belum kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, jadi nanti boleh dibaca-baca dulu, kalian cari tahu dulu untuk kimia unsur golongan utama yang lainnya, yang 4 unsur golongan lainnya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tidak?